Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Saya undang setiap Bapak, Ibu, Saudara untuk bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari kita naikkan pujian ini. Amin Tuhan. Jiwaku merindukanmu, Engkau Allahku, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih sayang-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada saat ini bukan karena suatu kebetulan Tuhan, tetapi itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih sayang Tuhan yang Tuhan sediakan untuk setiap kami lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau undang hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap hati kami Tuhan, memenuhi setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Meskipun Tuhan kami masih beribadah online Tuhan, tetapi kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami, atas setiap rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, kiranya Tuhan Engkau yang ambil pucuk pimpinan Tuhan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Sudah siap bersama-sama untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Kita akan naikkan satu pujian, biar bumi akan berlalu. Matahari tak bersinar lagi.
biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, katakan Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Katakan shalalala, shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Dia rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus Dia Allahku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Amin. Kita akan sambung pujian, besarkan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang layak diagungkan dan disembah. Amin Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak
Tiba saatnya bagi setiap kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan kemenangan bagi setiap kami lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama, katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau naikkan pujian ini dengan lebih lembut. Kita mau rasakan hadirat Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Syukur nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami sudah boleh bersama-sama memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan, biarlah Bapa kiranya Tuhan Kau boleh disukakan lewat setiap pujian dan pengagungan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan bagi setiap kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Bapa kiranya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu yang akan dibentangkan, yang akan disampaikan, biarlah kiranya itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau siap Tuhan menyiapkan setiap hati dan pikiran kami untuk kami menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Damai sejahtera Tuhan Yesus atas kita semua. Selamat pagi, saudaraku yang kekasih. Saudaraku, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang damai sejahteranya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tentunya. Saudaraku, kita tahu dan sering mendengar kata damai sejahtera dalam bahasa Ibraninya yang sering kita dengar, yaitu kata shalom. Ya, di mana di dalam kata shalom ini terkandung makna pengertian. Yang pertama mungkin adalah sehat, ya, sehat, keadaan yang sehat walafiat. Lalu berikutnya adalah mengandung pengertian kata selamat, ya, selamat, shalom itu selamat. Lalu ada juga yang di dalam pengertiannya adalah kata harmoni, ya, di mana hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama, bahkan dengan diri kita sendiri. Dan kata shalom juga mengandung pengertian di dalamnya adalah kata ketenangan, ya, antara pikiran dan jiwa kita secara utuh, ya, penuh, tidak tergantung akan keadaan yang di luar. Jadi kata damai sejahtera itu ada di dalam diri kita, ya, tidak tergantung oleh karena kondisi di luar, ya. Saudaraku, lalu bagaimana dengan kata damai sejahtera yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya? Mari kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu,
Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, kalau kita baca ayat ini, maka ada 3 poin yang menarik yang kita bisa lihat dan perhatikan di dalam kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, saudaraku, bahwa damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus miliki adalah damai sejahtera yang sebenarnya sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, diwariskan kepada murid-muridnya. Yang kedua, saudara, yang menarik adalah bukan hanya ditinggalkan, diwariskan, tetapi juga sudah diberikan kepada kita. Jadi kita tidak usah mencari-cari tentang damai sejahtera, ya, ketenangan jiwa, ya, bagaimana keinginan setiap kita, kerinduan setiap orang, yaitu ingin selamat tentunya, ingin sehat, dan ingin kondisi kita adalah kondisi yang baik, ya, sekalipun mungkin di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah selama manusia itu hidup. Tetapi jika ada damai sejahtera yang Yesus berikan, tentunya damai sejahtera ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena damai sejahtera, kita tahu ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Saudaraku yang kekasih, yang lebih menarik lagi kata damai sejahtera yang Tuhan berikan dan Tuhan tinggalkan kepada kita semua adalah damai sejahtera yang berbeda dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia berikan damai sejahtera yang sementara. Sementara Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya adalah damai sejahtera yang sejati, yang sesungguhnya. Dan saya percaya tentunya yang menyeluruh, utuh, penuh, tidak setengah-setengah. Saudaraku yang kekasih, pertanyaannya sekarang, kenapa seringkali damai sejahtera kita tidak bisa nikmati? Bahkan mungkin hari-hari ini di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti ini, kita mungkin merasa seakan-akan di mana, ya, damai sejahtera yang katanya Tuhan Yesus sudah wariskan, tinggalkan dan berikan kepada saya. Kok rasanya nggak saya nikmati, nggak saya rasakan, ya? Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudaraku, bagaimana supaya damai sejahtera yang diberikan oleh Allah ini, ya, di dalam Yesus Kristus, kita bisa nikmati di tengah-tengah mungkin sebagian daripada kita ada yang mengalami pergumulan. Yang pertama, saudaraku, ya, kita harus ingat baik-baik bahwa damai sejahtera kita bisa rasakan, kita bisa nikmati kalau kita hidup oleh iman. Ya, tentunya hidup oleh iman dalam Kristus Yesus. Ya, jangan di luar Tuhan Yesus, harus di dalam Kristus Yesus. Bukankah orang benar hidup oleh karena iman, kata firman Tuhan? Ya. Dan saya percaya iman itu timbul dari mana? Iman timbul dari perkataan firman Tuhan, ya, perkataan Injil Kristus itu. Maka saya percaya kalau kita hidup oleh karena iman, maka damai sejahteranya itu ada di dalam kita dan akan menguasai hati dan pikiran kita. Karena kita tahu damai sejahtera itu melampaui akal kita, melampaui pikiran kita. Bahkan hal-hal yang di luar nalar kita, damai sejahtera itu akan mengerjakannya untuk memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita, sehingga kita bisa melewati masa-masa, bahkan masa-masa yang sulit sekalipun. Saudaraku yang kekasih, yang pertama kita tahu bagaimana damai sejahtera Tuhan Yesus bisa kita rasakan. Hiduplah oleh iman dalam Kristus Yesus. Ya, mari kita baca, ya, Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, ya, kita hidup dalam damai sejahtera, ya, dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi selama kita hidup, biarlah kita hidup oleh karena iman.
bukan oleh karena melihat, ya. Oh, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus kalau saya lihat buktinya. Tidak, saudaraku. Justru oleh karena iman. Kita tahu juga bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan saya, di tengah-tengah ya masa kesulitan ini, saya percaya penyertaan Tuhan itu nyata. Dia Immanuel. Pertolongan Tuhan itu nyata. Perlindungan Tuhan terhadap saudara, keluarga saudara, ya, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, bahkan pelayanan sekalipun, perlindungan Tuhan itu nyata. Saya percaya itu. Ya, yang pertama, hiduplah oleh iman dalam Kristus Yesus. Yang kedua, saudaraku, kita baca dalam Roma pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Roma pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Ya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Yang kedua, saudaraku, bagaimana agar damai sejahtera Yesus yang sudah ditinggalkan dan diberikan kepada saudara, saudara bisa nikmati. Yang kedua, tetaplah berbuat baik. Ya, seringkali menjadi orang untuk berbuat baik itu bukan hal yang mudah, saudaraku. Ya, apalagi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi yang seperti kita rasakan. Pandemi ini sudah banyak merubah tatanan, ya, kebiasaan hidup kita bermasyarakat, bahkan kehidupan kita sehari-hari. Ya, bayangkan pandemi ini juga bisa merubah secara global, mendunia, saudaraku. Ya, bukan hanya di tempat kita, tetapi juga dunia ini. Ya, semuanya mengalami perubahan. Ya, mengalami kemerosotan, ekonomi mengalami kemerosotan. Bahkan di beberapa negara-negara maju sekalipun mengalami minus. Ya, bukan lagi surplus, tetapi minus, saudaraku. Ya, bukan hanya itu saja, saudaraku. Kita tahu, ya, dari hal-hal yang kecil. Ya, kita lihat ada banyak orang-orang yang hari ini dulunya bekerja bisa baik, normal, biasa, tapi mereka harus mengikat pinggang mereka. Mereka harus menghemat, ya, karena ada yang dirumahkan, bahkan mungkin tidak sedikit juga yang harus meninggalkan pekerjaannya karena kondisi perusahaan yang dia ikuti itu mengalami pailit atau kebangkrutan. Tetapi satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita, tetaplah berbuat baik. Berbuat baik bukan pada waktu kondisi kita baik-baik. Pada waktu kita, oh nanti kalau saya punya ini dan itu, baru saya akan berbuat baik. Tidak. Saudara, perbuatan baik bisa saudara lakukan dari apa yang ada dalam diri saudara. Bahkan apapun yang mungkin terlihatnya kurang, justru pada waktu hal itu diberikan kepada orang untuk menolong orang atau sesama kita, saya percaya itu akan mendatangkan satu perubahan dalam kehidupan. Baik bagi saudara maupun baik juga bagi orang yang menerima. Ya, contoh saja, misalnya kita di luar, sederhana aja. Kalau kita lihat ada orang yang mungkin masih ada yang meminta. Ya, mungkin kita memang butuh, ya, uang ini perlu dihemat, tetapi alangkah baiknya, ya, setidaknya mungkin kita bisa berbagi, memberikan mungkin hanya uang 500 rupiah atau 1000 rupiah kepada orang yang meminta-minta itu. Bagi dia, itu sesuatu yang luar biasa. Sampai dia bisa berkata, terima kasih kepada saudara yang memberi mungkin. Apalagi saudara bisa memberikan sesuatu yang jauh lebih daripada itu. Walaupun saudara harus tentunya ada pengorbanan yang saudara lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan yang kedua, baiklah kita tetap berbuat baik. Ya, bahkan ada ayat firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kalau tiba waktunya, kalau sudah saatnya tiba, ya,
saudara akan menuai dari apa yang sudah saudara tabur. Ya, tentunya tabur ini bukan untuk kesombongan, bukan untuk dipuji orang, ya, bahwa saya berbuat baik. Oh tidak, tetapi oleh karena nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saudara, di mana saudara sudah melakukan kehendak Allah, di mana saudara sudah melakukan apa yang memang harus saudara lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh karena kasih-Nya, oleh karena darah-Nya yang tercurah. Saudara sudah ditebus dari dosa-dosa saudara. Dan untuk itulah kita mau berbuat baik. Memang kita tahu, ya, kita mendapatkan keselamatan itu adalah anugerah, kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi oleh karena kita sadar kita sudah ditebus, kita sudah dibayar hutang-hutang kita oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita beroleh keselamatan secara cuma-cuma. Dan oleh karena itu, selayaknya kita ingin berbuat baik. Itulah buah keselamatan yang harus kita kerjakan dan lakukan bersama-sama. Karena biarlah melalui pekerjaan yang baik, melalui perbuatan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara akan dilihat, oh orang Kristen, oh jemaat GKRI Eklesia adalah jemaat yang baik, suka berbuat baik, suka memberi. Ya, sekalipun kondisi mereka mungkin ada di antara saudara sebagian dalam keadaan yang kekurangan sekalipun. Tapi saya percaya kalau satu kali kelak apa yang saudara tabur, saudara akan menikmati damai sejahteranya. Kenapa? Karena saudara akan menuai. Apa yang ditabur? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Taburan ini tidak harus uang, saudaraku. Tetapi perhatian, waktu saudara, ya, mungkin juga tenaga saudara, pikiran saudara, ya, apa saja yang bisa saudara bagikan kepada sesama. Bahkan mungkin untuk pekerjaan Tuhan sekalipun. Saya percaya tidak ada yang sia-sia. Segala jeripayah kita tidak ada yang sia-sia. Karena satu kali kelak Tuhan akan berikan upahnya. Tuhan akan berikan satu tuaian bagi saudara. Haleluya. Ya, dan kita tahu kalau kita tadi dikatakan dibenarkan oleh karena iman. Ya, kita hidup oleh karena iman. Tapi kalau iman ini bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan baik saudara, saya percaya iman kita akan menjadi iman yang sempurna. Ya, kalau iman ini menjadi iman yang sempurna, wow, betapa hebatnya, betapa saudara akan menikmati damai sejahtera, ketenangan, saudaraku. Saudara bisa melihat bagaimana yang namanya, ya, perempuan, ya, Sarfat, janda Sarfat, ya, yang satu kali dia bilang, saya hanya punya tepung, ya toh, satu kali adonan saja saya masak untuk anak saya makan dengan saya, setelah itu aku mati karena nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi tepung itu untuk dibuat roti atau adonan, ya. Tapi satu hal, dia mau melakukan firman Tuhan. Dia mau apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Dan akhirnya dia kerjakan, lakukan. Iman dengan perbuatan, bekerja sama. Hasilnya luar biasa. Sepanjang masa-masa paceklik, sepanjang masa-masa kekeringan, sepanjang masa-masa di mana kondisi tidak pasti, ya, kelaparan, justru janda Sarfat ini Tuhan pelihara. Tuhan nyatakan penyertaannya, pertolongannya tepat pada waktunya. Sementara banyak orang di luar sana mengalami kesulitan, susah. Tetapi justru janda Sarfat ini beserta anaknya, mereka mengalami hidup kecukupan, bahkan kelimpahan. Luar biasa. Ya, mereka masih punya, ada terus menerus ada sisa luar biasa. Saya percaya ini akan dinikmati oleh saudara semua, damai sejahtera. Saya rindu, saya berdoa untuk saudara semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal, ya, pikiran kita akan memenuhi hati saudara, ya, memenuhi hati dan pikiran saudara, memelihara hati pikiran saudara. Saya percaya nyata karena damai sejahtera sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, kita akan baca Matius pasal yang ke-10 ayat 22. Matius pasal yang ke-10 ayat 22, ya.
Mari kita lihat Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudaraku, menjadi orang Kristen itu kelihatannya mudah, ya. Kita menjadi orang Kristen kelihatannya mudah, ya. Ya, kita lihat ya bagaimana tidak mudah, ya. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku, ya, kita bukan hanya dibenarkan oleh iman tadi, tetapi juga pada waktu kita mengaku kita akan diselamatkan, ya. Tetapi pada waktu itu ada konsekuensinya, saudaraku. Begitu kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang Kristen, pengikut Kristus, murid-murid Tuhan Yesus, ada konsekuensinya. Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mau ikut aku, engkau harus apa? Menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Ini adalah satu konsekuensi pada waktu kita menjadi orang-orang Kristen. Dan tidak sedikit kita lihat bagaimana pada waktu kita menjadi orang-orang Kristen, ya, ada yang mengalami banyak penderitaan, banyak kesengsaraan, bahkan juga ada yang masih di tengah-tengah kondisi seperti ini, zaman seperti ini. Para misionaris dan para hamba-hamba Tuhan yang ada di negara-negara tertentu mengalami siksaan, saudaraku, aniaya, ya, tidak sedikit yang mereka dipenjara, ya, bukan hanya dipersekusi, tetapi juga dipenjara, saudaraku, bahkan ada yang harus kehilangan nyawanya. Tapi mereka lakukan itu semua. Kenapa? Karena mereka tahu mereka harus bertahan. Karena orang-orang yang bertahan itulah yang akan mengalami selamat, akan mengalami damai sejahteranya. Bukankah kita tahu damai sejahtera, shalom, itu salah satunya pengertiannya adalah selamat. Ya. Tetapi kenapa selamat itu ada hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan? Justru di tengah-tengah itulah Tuhan menguji anak-anak Tuhan. Tuhan menguji setiap hamba-hambanya. Tuhan menguji kepada setiap saudara semua. Tetapi ingat baik-baik, ujian ini ada masanya. Tidak untuk selamanya. Orang benar kakinya goyah, kata firman Tuhan. Ya, Tuhan izinkan ujian itu terjadi mungkin. Ya, kita lihat banyak contoh, ya, seperti Yusuf, ya. Yusuf itu luar biasa. Ya, dia melihat satu mimpi yang besar, mimpi di mana semua kakak-kakaknya, bahkan orang tuanya pun itu menghormati Yusuf. Ya, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya justru Yusuf dijual, ya, oleh kakak-kakaknya, dimasukkan sumur dan setelah itu dijual oleh kakak-kakaknya. Belum sampai di situ penderitaan Yusuf. Justru setelah itu Yusuf harus difitnah karena dia tetap bertahan. Ya, dia hidup kudus, dia menjaga kekudusan. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih? Dia masuk penjara. Tetapi penjara itu bukan mengubah pola pikir Yusuf tentang Allah, merubah kehidupan, kondisi hati Yusuf, dan bahkan meninggalkan Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak. Justru Yusuf tetap setia kepada Allah. Dia tetap mengerjakan apa yang memang bagian dia. Dia tetap berbuat baik. Ya, bayangkan, dia sudah difitnah, dia dipenjara, dia tetap berbuat baik. Sampai-sampai akhirnya kepala penjara itu mempercayakan semua tentang hal-hal, ya, rumah tangga penjara itu kepada Yusuf, karena dilihat Yusuf ini orang yang baik, karena perbuatannya baik. Sampai satu kali akhirnya Tuhan angkat Yusuf. Setelah 13 tahun lamanya dia harus ada di penjara, dan luar biasa, setelah itu Tuhan angkat Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Dan betul, akhir cerita Yusuf baru mengerti, ya, walaupun dia ada kesempatan untuk mungkin membalas perbuatan jahat daripada saudara-saudaranya, tetapi itu tidak dilakukan Yusuf. Tetapi justru Yusuf begitu ketemu saudara-saudaranya, ada kasih, ya,
Ada damai sejahtera di mana pikiran dan hatinya tidak dikuasai oleh dendam, tidak dikuasai oleh amarah, tetapi sebaliknya pikiran dan hatinya ada kasih Allah, damai sejahteranya utuh, ya. Dan akhirnya dia bisa memaafkan kakak-kakaknya. Dan bukan hanya itu, dia justru memberi, ya. Dia diberi, tetapi akhirnya dia memberi. Luar biasa. Ya, Tuhan sudah memberi Yusuf kondisi yang jauh lebih baik. Dan itu sebabnya dia boleh berkata, engkau kepada saudara-saudara, engkau mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang baik bagiku. Dan aku tahu sekarang, untuk itulah kenapa Allah membawa aku sampai ke sini. Ya, untuk siapa? Untuk menyelamatkan kalian semua, bahkan satu bangsa, dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Dan memang betul apa yang sudah dimimpikan, sudah dirancangkan Allah kepada Yusuf lewat mimpi. Rancangan Allah itulah yang terjadi akhirnya dalam kehidupan Yusuf. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan akhirnya keluarga Yakub terselamatkan. Damai sejahtera terjadi. Yang ketiga, saudaraku, biarlah saudara dan saya, mari kita bertahan. Ya, walaupun mungkin di antara beberapa saudara hari-hari ini sedang mengalami pergumulan. Mungkin ada pergumulan tentang usahanya. Mungkin ada pergumulan tentang bagaimana hidup ke depan. Ya, karena keuangan harus dihemat sedemikian rupa. Ya, bahkan ada yang mengalami pergumulan tentang sakit penyakit. Ya, saya percaya jika damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya, saudara miliki, saudara nikmati, saudara gunakan, explore, ya, tidak terpengaruh oleh suasana kondisi luar sana. Sekalipun kita tahu kondisi di luar sana menakutkan, mengkhawatirkan, ya, tidak ada orang yang tidak takut, ya. Kena pandemi ini, semua orang takut, saudaraku. Tidak main-main. Ya, karena pandemi ini ada, COVID ini, virus ini ada. Tetapi kita percaya oleh pertolongan Tuhan. Ya, seperti Raja Daud katakan, ya, sekalipun di tengah-tengah bayang-bayang maut sekalipun, ya, gada dan tongkatmu, artinya apa? Penghiburan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, itu nyata. Ya, sama seperti bangsa Israel, ya, dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan, tiang awan, tiang api, Tuhan itu beserta 24 jam, saudaraku. Haleluya. Saya percaya, saudaraku, ini tahun kebangkitan yang memuliakan Tuhan. Saya rindu, ya, tahun ini menjadi tahun di mana kita akan menikmati damai sejahtera Tuhan, di mana kita tidak dipengaruhi oleh luar. Justru damai sejahtera yang Tuhan sudah tinggalkan, wariskan, dan berikan kepada saudara semua. Saudara gunakan dengan semaksimal mungkin. Dan lihatlah nanti apa yang terjadi kalau saudara lakukan 3 hal ini. Ya, hiduplah oleh iman dalam Kristus Yesus. Ya, tetaplah berbuat baik, jangan cemu-cemu. Terus menabur, terus menabur. Ya, sekalipun mungkin kita dengan air mata, ya, ada firman Tuhan katakan, ya, menabur, ya, sambil mencucurkan air mata, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Luar biasa. Dan yang ketiga, di tengah-tengah pergumulan mungkin dari sebagian saudara, mari kita bertahan, karena orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang akan menikmati damai sejahtera. Karena apa? Orang-orang yang bertahan ini akan diselamatkan oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan itu nyata. Ya, karena rancangan Dia jelas tentang kita, saudara. Adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi masa depan yang penuh harapan. Dan doa daripada imam, ya. Kalau kita baca Bilangan pasal 6 ayat 26, jelas doa, ya, dari imam untuk bangsa Israel, untuk umat Tuhan yang Tuhan suruh sampaikan, ya, Musa kepada Harun untuk mendoakan apa? Biarlah wajah Tuhan, ya. Kita baca, ya, sebagai ayat penutup, ya, yaitu Bilangan pasal yang ke-6 ayat
yang ke-26. Ya, Bilangan 6 ayat yang ke-26. Demikian. Kita baca ya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya rindu hari-hari Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara semua. Untuk apa? Untuk memberi damai sejahtera. Ya, memberi ketenangan sehingga jiwa dan pikiran saudara tidak terpengaruh oleh dunia. Tetapi sebaliknya, damai sejahtera yang ada di dalam diri saudara, yang sudah tinggal di dalam diri saudara, ini akan memberikan kekuatan yang luar biasa, yang dimana saudara akan kuat menghadapi tantangan. Saudara akan melewati dengan ketenangan yang Tuhan berikan. Saya percaya hanya dekat Allah saja, ya, kita tenang. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Tuhan Yesus yang tinggal, yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang sudah Tuhan tinggalkan dan wariskan kepada setiap kami yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ampuni kami Tuhan, mungkin di antara kami ada beberapa yang sudah tidak lagi merasakan betapa warisan yang begitu berharga karunia Allah, yaitu damai sejahtera ini. Kami gak rasakan lagi Tuhan, karena situasi dan kondisi yang membuat kami menjadi berubah. Pemahaman kami, pemikiran kami, bahkan kami dipengaruhi oleh dunia ini karena keadaan dari luar. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan ini adalah damai sejahtera yang tidak sementara. Bukan damai sejahtera yang tidak penuh, tetapi sebaliknya damai sejahtera yang utuh, penuh. Dan kami bisa merasakan bahwa kami akan dalam keadaan kondisi yang sehat, kondisi yang baik, kondisi yang selamat Tuhan. Sekalipun mungkin yang kami lihat saat ini adalah sesuatu hal yang mengkhawatirkan, bahkan yang menakutkan. Tolonglah kami mengerti Tuhan, bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan akan menguatkan kami, akan memberikan ketenangan dalam jiwa dan pikiran kami, sehingga kami bisa melangkah bersama Tuhan, melewati hari-hari kami ke depan bersama Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan-Mu tentang kami semua adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Itu sebabnya Tuhan, tolonglah kami. Kalau Tuhan sudah pernah tolong kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, damai sejahtera-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Tuhan sudah tolong Yusuf di tengah-tengah pergumulan hidupnya 13 tahun lamanya. Yusuf mengalami penderitaan, mengalami sengsara. Tetapi pada waktunya Tuhan, Yusuf melihat akan kebaikan Tuhan. Karena Yusuf mau hidup oleh karena iman. Dia menjaga kekudusan. Dia tetap melakukan apa yang baik. Dan dia bertahan di tengah-tengah sengsara dan pergumulannya. Karena orang-orang yang bertahan, hanya orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang akan menikmati damai sejahtera dan selamat dari Tuhan. Terima kasih, memberkati setiap yang sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya berkat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan mengarahkan wajah-Mu ya Tuhan kepada jemaat GKRI Eklesia dan kepada saudara-saudara kami yang mendengar akan ibadah ini, mendengar rekaman ini, mendengar akan berita ini. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman Tuhan di tahun kebangkitan yang memuliakan Tuhan ini. Dan kami akan melihat bagaimana damai sejahtera menguasai hidup kami, mempengaruhi hidup kami, sehingga apa yang ada di dalam kami itu terpancar keluar, sehingga dunia tahu
bahwa Kristus di dalam kami dan kami di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan Immanuel, Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan sama-sama berdoa ya. Segala kepujian, hormat, kuasa, kerajaan, dan kemuliaan bagi Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur buat damai sejahtera yang Tuhan sudah tinggalkan, wariskan kepada kami semua, dan bahkan Tuhan berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Ini tidak harus dengan susah payah mencari damai sejahtera-Mu. Dunia susah payah mencari ketenangan, mencari keselamatan, mencari kesehatan. Tetapi justru kami menikmati masa-masa, kami mengalami ketenangan di tengah badai sekalipun mungkin Tuhan. Tetapi kami percaya itu karena damai sejahtera Tuhan adalah damai sejahtera yang tidak sementara. Tetapi damai sejahtera Tuhan adalah damai sejahtera yang sejati, yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan mereka. Tuhan memberkati, bahkan ada saudara-saudara kami yang memberi dengan satu pengorbanan kepada mereka, karena mereka harus mengalami yang namanya Tuhan ikat pinggang. Mereka harus sungguh-sungguh menghemat, tetapi mereka mau melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati mereka Tuhan, karena kami tahu Tuhan, orang yang memberi dengan sukacita, tidak dengan paksa. Engkau mengasihi orang-orang tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati rumah tangga mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati juga usaha pekerjaan mereka. Engkau buat apa saja mereka kerjakan dan lakukan, Engkau buat berhasil dan beruntung, dan biarlah nama Bapa dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga sekali lagi untuk kota kami Surabaya. Biarlah Tuhan tolong untuk pandemi di kota Surabaya khususnya kiranya bisa melandai Tuhan. Tuhan tolong supaya warga daripada masyarakat kota Surabaya ini boleh sadar, boleh menjaga protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Satu dengan yang lain saling menjaga, satu dengan yang lain saling, Tuhan Yesus, saling mengerti, sadar satu dengan yang lain bahwa pandemi ini, bahwa virus ini ada dan membahayakan. Itu sebabnya kami mau saling menjaga. Tuhan tolong juga supaya Bapak Wali Kota, Ibu Gubernur, Bapak Presiden, Tuhan juga berkati, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, berikan hikmat supaya mengelola daripada kota kami, ya, daerah dan juga bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih Injil Kristus Yesus
ada di tengah-tengah bangsa ini. Engkau mengasihi bangsa ini, karena bangsa ini adalah bangsa milik Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan sekali lagi seluruh keluarga besar GKRI Eklesia, anugerah Allah memagari bagaikan perisai, lalukan dari segala yang jahat. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah memberikan damai sejahtera yang menguatkan setiap jemaat kami, yang memberikan penghiburan, yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari saudaraku, kita akan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan akan Allah Roh Kudus, yang menjadi jaminan atas segala sesuatu yang dijanjikan Allah bagi umat yang mengasihi Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin.